Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Radia Bintang Pratama, NIM 223441020 dari kelas 2 EB1. Saya berasal dari jurusan Teknik Otomasi dan Mekatronika dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Indonesia merupakan negara agraria, begitu kata orang banyak. Tapi seringkali masalah-masalah yang terjadi di Indonesia adalah masalah pertanian. Dan jika dikerucutkan, masalah pertanian ini mengerucut kepada 4 hal. Yang pertama adalah kesulitan petani dalam mengakses pasar pertanian di negaranya sendiri. Kedua adalah kesulitan petani untuk menentukan harga jual dari produk pertanian yang dia miliki. Yang ketiga adalah kesulitan petani dalam mencari atau menemukan atau melakukan regenerasi terhadap petani muda. Kemudian yang terakhir adalah kesulitan petani untuk mengakses modal demi mengembangkan usaha pertaniannya. Nah, mari kita bahas satu-satu permasalahan pertanian yang seringkali terjadi di negara kita. Yang pertama adalah keterbatasan petani untuk mengakses pasar di bidang pertanian. Banyak petani di Indonesia mengalami keterbatasan akses terhadap pasar yang menawarkan harga yang layak. Hal ini seringkali memaksa mereka menjual produk melalui perantara dengan harga yang tidak menguntungkan. Contohnya, sebuah studi di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa petani kesulitan mengakses lembaga pemasaran yang lebih kompetitif seperti pasar induk atau pasar ekspor, sehingga mereka lebih banyak bergantung pada pedagang, pengepul, atau bandar. Masalah kedua adalah kesulitan petani dalam menentukan harga jual dari produk pertaniannya sendiri. Petani seringkali tidak memiliki kendali atas penentuan harga jual produk mereka. Pada saat panen raya, harga jual di pasaran cenderung turun dan petani tidak dapat menetapkan harga yang menguntungkan. Misalnya, penelitian di Kacamatan Tilong Kabila menunjukkan kalau harga jual beras bervariasi antara Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dan saat panen raya, harga tersebut tidak dapat ditentukan oleh petani. Masalah ketiga adalah kesulitan petani dalam melakukan regenerasi terhadap petani-petani yang masih muda. Regenerasi petani muda menjadi tantangan serius dalam bidang pertanian di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari total 33,4 juta petani, hanya 8% atau sekitar 2,7 juta orang yang berusia 20-39 tahun. Sebaliknya, 91% petani berusia di atas 40 tahun, dengan mayoritas mendekati usia 50-60 tahun. Selain itu, survei menunjukkan bahwa hanya 2,14% generasi Z yang tertarik pada sektor pertanian, menandakan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke bidang ini. Masalah keempat adalah kesulitan petani dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha pertaniannya sendiri. Akses terhadap pemodalan masih menjadi kendala bagi petani. Banyak petani menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan yang memadai untuk mendukung aktivitas pertaniannya mereka. Hal ini disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang rumit dari lembaga keuangan formal, serta alokasi kredit yang minim untuk sektor pertanian. Akibatnya, petani seringkali bergantung pada tengkulak yang memberikan modal dengan syarat yang memberatkan, sehingga menimbulkan keterikatan yang kuat dan ketergantungan. Untuk itu, dibuatlah AgriMinds, sebuah produk inovatif sebagai solusi dari masalah pertanian di Indonesia untuk mendukung Indonesia Emas tahun 2045. AgriMinds merupakan sebuah marketplace yang terdiri dan berisi dari produk-produk pertanian, baik itu sayur-sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, daging-dagingan, dan sebagainya. AgriMinds sama seperti marketplace pada umumnya, pada bagian depannya, yaitu kita bisa melihat produk-produk pertanian dan kita bisa memilihnya. Lalu kemudian jika kita klik, maka akan mengantarkan kepada laman untuk melakukan pembelian. Seperti contohnya, ini adalah laman pembelian
untuk daun bawang segar. Di sini kita bisa menambahkan keranjang atau melakukan beli sekarang. Sama halnya dengan marketplace yang lainnya. Marketplace ini kita harapkan bisa menyelesaikan masalah yang pertama tadi, tentang kesulitan petani dalam mengakses pasar pertanian di Indonesia. Lalu apa yang membedakan Agreements dengan website atau aplikasi atau produk inovatif pertanian atau produk marketplace pada umumnya? Yang pertama, Agreements memiliki sebuah komunitas yang bernama Komunitas Agreements. Jadi, komunitas Agreements kita bentuk salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan akses pasar bagi petani. Selain itu, juga memiliki dampak positif, yaitu untuk meningkatkan relasi, kerjasama, dan networking antar petani yang ada di Indonesia. Ini adalah Agreements Community atau komunitas Agreements. Di dalamnya kita bisa menemukan atau berkomunikasi dengan petani-petani dari berbagai penjuru di Indonesia. Kemudian kita bisa melihat acara-acara pertanian yang mendatang yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa membuat postingan, kemudian ada grup, dan sebagainya. Nah, fitur yang mendukung untuk menjual produk pertanian para petani di aplikasi ini terdapat pada fitur postingan, di mana seperti contoh Pak Rahmat Putro. Ketika Rahmat Putro ingin menjual produk misalnya daun bawang, maka dia bisa mencantumkan foto. Kemudian dia bisa mencantumkan link. Ketika diklik, maka linknya akan langsung menuju pada halaman pembelian. Dan itu sangat menarik. Nah, kemudian selain komunitas Agreements, Agreements juga memiliki yang namanya AgriChain. Apa itu AgriChain? AgriChain adalah sebuah sistem berbasis blockchain. Kita lihat AgriChain. Lalu untuk apa AgriChain ini? AgriChain diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan petani dalam menentukan harga jual dari produk pertaniannya. Nah, Agreements ini menggunakan sistem yang namanya blockchain, di mana harga-harga dari produk pertanian dapat ditampilkan secara real time di dalam bagian website ini. Contoh, di sini ada harga brokoli, di mana harga terakhirnya adalah 25.000. Di sini petani juga bisa melihat kenaikannya dalam 24 jam terakhir atau dalam 7 hari terakhir, sehingga harga-harga yang didapat petani ini secara real time yang bersumber dari harga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, sehingga harga tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak. Selain itu, petani dan pembeli juga bisa melakukan perdagangan secara langsung di Agri Blockchain ini. Nah, selanjutnya di Agreements ini kita ada namanya AgriCourse. Jadi, apa itu AgriCourse? AgriCourse itu adalah sebuah bagian dari website Agreements yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan petani dalam melakukan regenerasi terhadap petani muda di Indonesia. Juga ada link-link untuk mengakses kredit-kredit usaha rakyat yang bisa diakses oleh petani melalui link-link yang kami adakan pada fitur AgriLink. Seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan sebagainya, yang nanti akan lebih kami perluas lagi. Jadi, inilah Agreements. Agreements kita buat untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanian yang ada di Indonesia, untuk mendukung Indonesia Emas di tahun 2045. Kami berharap Agreements dapat menarik minat perhatian banyak orang, khususnya petani dan juga pembeli atau pengkonsumsi produk pertanian. Kami juga berharap solusi Agreements ini atau dari website Agreements ini dapat lebih kami persebarluaskan jika nantinya terpilih melalui lomba-lomba baik yang ada di dalam Pulau Jawa ataupun yang ada di luar Pulau Jawa, baik itu skala nasional maupun lomba-lomba internasional. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari pemirsa sekalian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.